life like there's no tomorrow. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada malam hari ini kita akan mengadakan upgrading kepengurusan Himapom. Upgrading merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan di awal kepengurusan agar pengurus tahu apa saja tupoksi atau job list masing-masing bidang untuk 1 tahun kepengurusan ke depan. Gitu. Pada malam hari ini kita ada 2 pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja diskusi ini saya serahkan kepada Bang Sahril dan Yeta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Oh, luar biasa. Perkenalan diri dulu lah ya, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Saril Nogan Pratama, sekarang angkatan 2018, semester 8. Dan malam ini diminta untuk kasih materi terkait upgrading kepengurusan. Nah, santai saja, tapi kita ngobrol yang ada outputnya. Jadi kita biar mempersiapkan kepengurusan untuk 1 tahun ke depan. Nah, Himapom juga berkedudukan di ilmu pemerintahan di bawah naungan ilmu pemerintahan, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sedangkan Himapom yaitu bersifat independen. Ini sudah ada di ADRT kita. Kemudian landasan dari Himapom atau aturan yang mengikat di dalam Himapom itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tujuan dibentuk Himapom yaitu untuk mewadahi fasilitas atau memfasilitasi bakat minat, kemudian pengembangan soft skill maupun hard skill yang ada di mahasiswa ilmu pemerintahan itu sendiri. Jadi di sini kepengurusan harus siap dan sigap menjawab tantangan apa saja yang diinginkan atau apa saja yang ingin diperlukan oleh mahasiswa ilmu pemerintahan khususnya. Nah, kepengurusan Visip Untan terdiri dari ketua umum, yang mana kita kemarin telah memilih saudara Nita secara demokrasi melalui forum tertinggi, yaitu forum Musta. Siapa yang ikut Musta kemarin di sini? Nah, kalian sudah pernah mengetahui dan pernah menyaksikan langsung lahirnya formatur baru, lahirnya seorang pemimpin baru, yang mana kita memperdebatkan itulah dinamika yang ada di organisasi khususnya Himapom. Kemudian ketua umum memiliki hak prerogatif. Hak prerogatif ini adalah hak istimewa yang mana dimiliki oleh ketua umum untuk memilih struktural kepengurusan bidang-bidang yang ada di Himapom, yaitu ada KPAO, Kasra, UMH, dan Huminfo. Jadi kabit-kabit dari masing-masing bidang itu hak prerogatif atau hak sepenuhnya yang dimiliki oleh ketua umum. Nah, di sini masing-masing ketua bidang itu tergabung ke dalam BPH. SKB itu adalah sekretaris ketua bendahara. Oleh karena kita sekarang ada struktur perubahan baru, yaitu kita pakai wakil sekretaris umum ya, yaitu saya. Nah, di situ kemungkinan juga tergabung dalam BPH ya. Nah, jadi di BPH ini itu memiliki fungsi sebagai badan pelaksana harian. Nah, BPH ini memiliki fungsi untuk mengontrol arus atau jalannya kepengurusan selama 1 tahun, tapi dia harus aktif dibandingkan dengan anggota yang lain. Jadi grup BPH harus kalau bisa ya aktif dibandingkan yang grup-grup yang lainnya. Karena peran dan fungsi dari BPH ini sangat penting kawan-kawan, karena untuk mengetahui situasi kondisi dari Himapom itu seperti apa ya, pasti otomatis orang mengetahui dari BPH-nya. Kalau BPH-nya aktif, otomatis insya Allah kepengurusan pun juga akan bakalan aktif. Tapi kalau BPH-nya juga tidak aktif, saya rasa kepengurusan pun juga akan susah untuk aktif. Nah, di sini BPH dan SKB harus memiliki komunikasi yang baik. Jangan sampai BPH ada pecah internal. Kalau misalkan BPH sudah ada pecah internal, itu
agak sedikit kewalahan untuk mengontrol, terutama Dinita ini sendiri selaku ketua umum. Lanjut. Nah, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang kepengurusan. Di kepengurusan kita ini ada 4, yaitu KPAO, kemudian ada Kastra, kemudian ada UMH, kemudian ada Huminfo. Nah, di sini KPAO sendiri itu kaderisasi dan pengembangan anggota organisasi. Kemudian perlu kawan-kawan ketahui juga khusus KPAO, di KPAO sendiri itu ada terdiri dari 2, yaitu bidang kaderisasi dan pengembangan anggota. Kaderisasi tugasnya sudah untuk apa? Untuk mengurusi masalah diklat. Itu ranahnya di KPAO bidang kaderisasi. Kemudian pengembangan anggota, tugasnya seperti apa atau program kerjanya itu seperti apa? Yaitu untuk mengetahui minat bakat atau menjawab tantangan mahasiswa ilmu pemerintahan, perlunya itu di bidang apa? Dan mau adakan pelatihan tuh khususnya di bidang apa? Entah itu desain grafis, entah itu pelatihan public speaking dan sebagainya. Nah, itu KPAO harus bisa benar-benar harus bisa mewadahi minat bakat, kemudian kaderisasi yang ada di ilmu pemerintahan khususnya. Kemudian di bidang Kastra itu sendiri yaitu kajian aksi dan strategi, merupakan bidang yang membidangi aksi dan kegiatan yang berkaitan dengan diskusi dan seminar baik isu daerah maupun nasional. Kita flashback dulu ke belakang pada saat kegiatan Musda kemarin, itu ada rekomendasi internal maupun eksternal. Di situ dituangkan bahwa di Kastra harus ditekankan kepada isu-isu yang lintas regional. Ya kalau tidak salah Hinta kemarinnya. Itu juga menjadi patokan Yuki, Rahikam, dan kawan-kawan Kastra yang lain bahwa diskusi harus bisa berkaitan atau berpacu pada rekomendasi internal yang mana direkomendasikan pada saat kegiatan Musda kemarin. Saya masih ingat kegiatan Musda kemarin bahwa direkomendasikan harus memperbanyak isu-isu daerah, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan regional pun juga tidak masalah sebenarnya. Nah, jadi di sini Kastra harus bisa menjawab tantangan yang diperlukan Himapem, kira-kira bukan hanya Himapem saja, tapi juga tantangan dari luar. Jadi di Kastra harus benar-benar peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi orang-orang Kastra harus bisa membaca situasi ke depan nih, kira-kira terjadi apa. Jadi peta geospal atau geopolitik yang ada di Kalimantan Barat juga harus diketahui oleh Kastra itu sendiri. Nah, kalau bisa kita harus bisa mencari stakeholder atau mencari orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama, diskusi santai dan sebagainya. Dan untuk pelantikan nanti kita ada kegiatan FGD ya, Focus Group Discussion terkait IKN. Nah, itu merupakan langkah awal baru, langkah yang tepat diambil oleh kepengurusan karena berkaitan juga dengan kita ilmu pemerintahan kayaknya perlu mengkaji perkembangan ibu kota baru. Nah, jadi diharapkan Kastra harus benar-benar menggali materi yang semenarik mungkin. Kalau bisa diskusikan benar-benar sama Pak Fahri, kira-kira IKN atau itu seperti apa, jangan sampai kita tidak mau memperbanyak materi, bacaan dan sebagainya. Kemudian UMH, usaha milik himpunan. Nah, saya mau tekankan juga bahwa di himpunan kita tidak masalah sih sebenarnya kalau kita mau mencari uang. Tapi sebenarnya kalau perlu kita garis bawahi di sini, UMH bukan hanya sekedar untuk kita berbisnis, tapi bagaimana kita harus bisa membaca pasaran atau target market kita tuh mau seperti apa. Saya masih ingat juga pada saat Musda kemarin ada salah satu peserta yang menginginkan bahwa harus mengikuti perkembangan zaman jualannya kan. Nah, itu perkembangan zaman ini seperti apa? Jadi kita harus mungkin contoh kegiatan di klub nanti bajunya mungkin agak difleksibelkan saja. Nah, itu juga merupakan target pasaran yang diinginkan oleh anggota kita, itu mahasiswa ilmu pemerintahan. Kemudian saya rasa UMH juga perlu mempertahankan kegiatan seminar entrepreneur karena itu bakalan mengacukan kita kepada kegiatan-kegiatan yang gimana sih menjadi pembisnis muda di kalangan mahasiswa dan sebagainya.
Kemudian Huminfo, hubungan masyarakat dan media informasi, merupakan bidang yang mengumpulkan informasi di media sosial milik himpunan dan menjalin kerjasama dengan pihak luar demi meningkatkan eksistensi himpunan. Di sini Huminfo pun juga terdiri dari dua bidang, dua sub bidang, yaitu hubungan masyarakat dan media informasi. Hubungan masyarakat atau bisa kita kenal dengan humas. Jadi di sini humas harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Nah, kemarin kita juga pernah menjalin kerjasama dengan berbagai macam instansi. Salah satunya ada Bapeda, kemudian ada Dinas Kesehatan dan sebagainya. Nah, harapan saya di kepengurusan ini, Huminfo khususnya hubungan masyarakat harus bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian media informasi juga sangat penting. Mengapa? Karena kita sekarang hidup di era society, hampir mendekati era society ya, tapi belum. Di situ dimana peran teknologi itu sangat penting. Mengapa saya selalu menekankan bahwa tolong digencarkan lagi media sosial kita. Karena orang mau mencari informasi terkait Himapom itu pasti melalui Instagram kita. Dan Instagram kita sekarang juga sudah aktif. Jadi harus bisa diaktifkan lagi, jangan sampai kita ketinggalan informasi-informasi menarik, karena itu juga bagian dari strategi marketing kita untuk memperkenalkan ilmu pemerintahan, khususnya himpunan kita sendiri. Nah, contoh program kerja ini hanya sebagai contoh saja ya. Kalian udah pada rabit untuk menyusun program kerja udah ya. Nah, ini gambaran saja KPAO. Mungkin pelatihan minat bakat bisa juga diaktifkan lagi. Kemudian diklat, government days, mungkin coming soon apa segala macam itu udah boleh disebar karena dapat informasi kegiatannya Maret ya. Nah, kemudian dari program kerja dari KPAO. Nah, kalau bisa kemarin saya masih ingat saya pernah diajak Pak Fahri, itu cuman tidak terrealisasi karena mengingat situasi pandemi kita yang sedikit kewalahan. Beliau pernah mengajak kegiatan Himapom itu seperti kegiatan kita kuliah ke instansi. Kemarin itu ada mata kuliah untuk di semester 6, itu ada namanya sistem informasi. Itu beliau pernah mengajak untuk kuliah di Dinas Kominfo. Cuma oleh karena itu nanti disambung dengan Himapom, cuma tidak terrealisasi karena mengingat situasi pandemi. Nah, mungkin ini bisa diajak untuk kolaborasi lagi sama Pak Fahri karena kita mendapatkan informasi itu tidak hanya di bangku kuliah sih sebenarnya. Di luar pun juga kita bakalan mendapatkan informasi yang lebih menarik. Kemudian Kastra, ini contoh kegiatan program kerjanya itu seminar, diskusi, FGD, focus group discussion. Kemudian GovTalk itu kalau bisa diaktifkan juga tidak masalah. Saya rasa GovTalk dengan aktifkan lagi Instagram kita mungkin lebih menarik lagi. Kemudian parlemen DPRD. Nah, ini tidak pernah terrealisasi satupun. Dari pengurusan sebelumnya, bahkan dari Bang Rido dirancang sampai dengan kepengurusan saya kemarin tidak terrealisasi. Padahal kami sudah melakukan audiensi dengan DPRD provinsi, tapi berkasnya ngestak di sekretariat dewan. Nah, kemarin alhamdulillah berhasil untuk melakukan tembusan ke pimpinan. Kemarin dapat tantangan juga bahwa cobakan saja dilakukan pengemasan konsep baru terkait parlemen ini. Nah, saya memberikan tantangan kepada kepengurusan sekarang, kalau bisa kegiatan parlemen DPRD atau parlemen daerah ini harus bisa direalisasikan. Nanti kami bakalan bantu, seperti Bang Anto itu bakalan siap membantu untuk kegiatan parlemen ini. Kemudian UMH, entrepreneur itu pelatihan, maksudnya seminar atau expo kewirausahaan UMKM himpunan. UMKM himpunan ini saya rasa perlu karena kegiatan ini biar mengetahui siapa saja sih mahasiswa ilmu pemerintahan yang memiliki bisnis,
Jadi bisa kita ajak kolaborasi, mungkin bisa kita adakan database apa dan sebagainya untuk mendata mahasiswa ilmu pemerintahan yang memiliki bisnis untuk kita ajak kolaborasi. Kemudian ada stand atau expo. Kalau bisa, kalau tidak salah nanti ada festival yang diselenggarakan oleh BEM. Itu mungkin Himapem bisa memaparkan, mengekspo apa saja yang ada di Himapem. Nah itu ranahnya dari UMH. Kemudian Huminfo, pengelolaan media sosial saya rasa udah berjalan dengan baik sekarang. Nah, biar ada statement difference atau ada pembeda dengan bidang dengan kepengurusan Hima yang lain, saya rasa storyline juga perlu diaktifkan lagi karena disitulah kita mencari informasi-informasi menarik terkait pemerintahan. Kemudian kerjasama atau MOU dengan berbagai macam instansi maupun stakeholder. Lanjut. Nah, tips menyusun program kerja. Oleh karena udah disusun, cuman tidak masalah. Nanti ini saya kasihkan gambaran sedikit untuk menyusun program kerja. Susun program kerja untuk 1 tahun. Saya selalu membagi program kerja itu ada 3. Program kerja pendek atau rutin, program kerja menengah, dan program kerja jangka panjang. Jadi kita mengapa hal ini perlu? Karena biar kegiatan kita itu tersusun, terstruktur dengan baik dan benar. Kemudian buat program kerja yang menghasilkan output, kemudian inovasi, kreasi, dan aktif. Kemudian sesuaikan dengan visi dan misi ketua umum terpilih. Nah, jadi untuk bidang-bidang menyusun program kerja harus disesuaikan dengan visi misi beliau. Jangan sampai visi misi, jangan sampai program kerja melenceng dari visi misi yang sudah beliau paparkan pada saat pemilihan kemarin. Kemudian POAC, ada yang tahu dengan POAC? Next. Fungsi manajemen dalam organisasi. Nah, saya selalu menekankan ini di organisasi manapun, dan alhasil memiliki program, bisa merealisasikan program kerja itu dengan baik dan benar. POAC itu merupakan teori-teori yang mencetuskan teori. Adapun kepanjangan dari POAC itu sendiri yaitu P, planning, kemudian organize, kemudian actuating, controlling, kemudian dihasilkan dengan program kerja. Planning, perencanaan. Nah, gimana kita mau melakukan perencanaan awal? Misalkan kita konsepkan dulu nih program kerja, misalkan mengadakan diklat. Program kerja kita sudah tahu kan diklat misalkan atau government days. Nah, jadi di planning ini kita benar-benar kita konsepkan dengan semenarik mungkin kira-kira program kerja apa yang mau kita adakan pada saat diklat itu. Nah, kita rencanakan tuh. Kita rencanakan, kita rumuskan dengan berbagai macam panitia, tim dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dirancanakan, baru kita pengorganisasian. Pengorganisasian di sini maksudnya itu kita melakukan pembenahan terhadap yang udah kita rencanakan. Nah, kalau misalkan dirasa di situ sudah fix, sudah benar-benar pasti, baru kita laksanakan actuating. Nah, pada saat kita pelaksanaan ini, setelah selesai kegiatan ada namanya evaluasi. Nah, disitulah kita mengevaluasi program kerja yang sudah kita laksanakan, sehingga program kerja itu bisa kita realisasikan. Nah, jadi untuk kawan-kawan, saya rasa ini perlu dipajang untuk 1 tahun ke depan diamalkan agar organisasi kita itu bisa termanage dengan baik dan benar. Next. Tinggalkan masalah ya, tinggalkan masalah. Alur koordinasi, saya selalu tekankan bahwa masalah sekecil apapun jangan sampai dibawa keluar. Kalau masalah kecil dibawa keluar, bakalan menimbulkan masalah baru. Nah, itu selalu saya tekankan pada saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan sebelum-sebelumnya. Mengapa hal ini saya selalu tekankan? Karena kasihan di ketuanya. Kalau kadang itu ada satu anggota yang sedikit degan lah ya. Dia nggak mau dulu nih cerita sama ketua bidangnya atau sama ketumnya, tapi dia ceritanya ke orang lain dulu, yang mana tidak tahu sama sekali tentang Himapem. Itu sakit sebenarnya.
Nah, di sini saya mengharapkan untuk kepengurusan NITA sekarang jangan sampai ada anggota yang seperti itu lagi. Nah, kalau misalkan ada masalah, harus lapor dulu ke ketua bidang. Laporkan dulu ke ketua bidang. Jadi, ketua bidang, kalau misalkan di ketua bidang ini, kalau misalkan masalahnya tidak begitu besar, sebenarnya harus bisa juga selesai di ketua bidang. Tetapi kalau misalkan ketua bidang tidak menemukan solusi atas masalah dari setiap anggotanya, boleh ketua bidang bawa ke BPH untuk dibahas sama-sama. Nah, kalau misalkan di BPH itu tidak menemukan titik terang juga, langsung di ketua umum. Nah, biasanya di ketua umum masalah itu harus sudah menemukan titik terang atau sudah menemukan solusi dari setiap masalahnya. Tetapi dengan catatan, kalau misalkan di ketua umum juga belum menemukan titik terang suatu masalah, ketua umum boleh memanggil DPO. Nah, DPO ini pada saat di DPO, masalah itu harus benar-benar sudah dikelirkan. Jadi di sini peran dan fungsi DPO sebagai apa? Yaitu sebagai penengah atau penasehat untuk kegiatan yang permasalahan yang terjadi di kepengurusan ini. Jadi DPO sebagai penengah. Jadi misalkan ada masalah nih di bidang UMH misalkan. UMH tidak menemukan solusi, kemudian DPH pun juga tidak menemukan solusi, kemudian ketua umum pun juga tidak bisa memberikan keputusan. Nah, jadi DPO berhak memanggil bidang yang bermasalah untuk sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Problem solving itu seperti apa? Nah, lanjut. Nah, DPO itu apa sih sebenarnya? DPO atau Dewan Penasihat Organisasi merupakan badan yang dapat memberikan saran, gagasan, serta memberikan pertimbangan dan pendamping terhadap kebijakan yang diambil oleh pengurus, baik diminta maupun tidak diminta. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan pengurus himpunan saat ini sepi kegiatan, jadi kami bisa merekomendasikan kegiatan, misalkan kegiatan ini, kegiatan apa? Jangan sampai kita sepi kegiatan misalkan. Karena hak dari DPO itu udah diatur di dalam ADART kita. Jadi di sini DPO tidak serta-merta atau sewenang-wenang saja atau semau dia dalam bertindak untuk kepengurusan ini. Tidak, itu sudah diatur kawan-kawan di ADART. Cuman di ADART kita masih lemah karena tugas dan fungsi dari DPO itu masih belum jelas titik terangnya. Makanya kemarin disarankan mau dilaksanakan musluk atau musyawarah luar biasa untuk penyempurnaan dari ADART. Tapi itu kita bahas belakangan. Lanjut. Nah, tugas dan fungsi DPO itu apa? Yang pertama, tugas dan fungsi DPO bertugas mengawasi kinerja pengurus selama satu periode. DPO berwenang memberikan pertimbangan. DPO berhak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya kepengurusan Himapom. DPO saya sendiri dengan Nia Nurdiani. Sebelumnya beliau kabid dari Kastra. Lanjut. Nah, itu saja sebenarnya. Nanti kita buka sesi diskusi saja. Jadi itu hanya gambaran sedikit fungsi dari kepengurusan, kemudian alur koordinasinya gimana. Intinya jangan sampai menyalahi alur koordinasi. Dan saya mau pesan juga bahwa administrasi kalau bisa diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai kejadian yang udah awalnya kan pelantikan bulan 2 tanggal 2 tanggal 12 terhambat administrasi yang selalu kita permasalahan Himapom dari tahun ke tahun itu pasti administrasi. Nah, saya mengharapkan apalagi sekarang sekretaris sudah ada waskum nih. Nah, jangan sampai kewalahan lagi dalam administrasi. Kalau misalkan kita mau ada kegiatan minimal 2 minggu itu sebenarnya udah mentok mau kita adakan pengadministrasian ke kampus.
saran ke depan jangan sampai kita cacat lagi dalam administrasi. Nah, mungkin kita buka sesi kembalikan pada Muhammad. Dance like there's no tomorrow.